Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program scan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Serangan Zionis penjajah ke Gaza, Palestina memasuki babak baru. Zionis penjajah dan Hamas sebelumnya dilaporkan setuju melakukan gencatan senjata sementara selama 4 hari dengan imbalan pertukaran sandera sebagaimana dimediasi Qatar. Namun sejumlah update muncul, diantaranya kemungkinan tertundanya realisasi gencatan senjata akibat sejumlah masalah yang belum rinci. Gaza sendiri saat ini masih memasuki waktu Kamis 23 November 2023 dini hari. Upaya kesepakatan gencatan senjata dengan Zionis penjajah sebagai langkah tepat. Apakah militer Zionis semakin kendor? Apa langkah yang tepat untuk mengakhiri Zionis penjajah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan cendekiawan muslim Ustadz Irfan Abu Nafid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terkait lagi-lagi pemberitaan dari Al Jazeera Arab juga melaporkan bahwa pasukan Zionis penjajah menargetkan kru pertahanan sipil di Beit Lahia di Gaza Utara. Juga update terbaru, korban meninggal diperkirakan 14.000 warga sipil termasuk 6.000 lebih anak-anak. Apakah ini menunjukkan entitas penjajah Yahudi sulit ditaklukkan karena memiliki militer yang kuat dan canggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ini ikhwatul kiram azza berkaitan dengan fenomena kejahatan Zionis Yahudi atas kaum muslimin Palestina. Ini kan pada prinsipnya mengulang apa yang kemudian hakikatnya telah Allah kabarkan di dalam satu Furqan ayat yang ke-31 itu, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasyara. Nah, yang menjadi masalah adalah munculnya khurafatnya tentang katakanlah kekuatan Zionis Yahudi dan sebagainya. Jawabannya tidak. Karena ketika Allah Ta'ala menggambarkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, dan telah kami jadikan yakni ada kemudian untuk setiap para nabi itu aduwwan minal mujrimin, yakni musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, di mana al mujrimin itu menggambarkan bentuk ismul fa'il, predikat melekatnya kejahatan kepada mereka, al jarimah. Nah, Allah gambarkan untuk menghadapi mereka, Allah ingatkan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasyara, dan cukuplah kemudian Rabbmu, yakni Allah tabaraka wa taala, sebagai pemberi petunjuk. Artinya ketika menghadapi para mujrimin, para penjahat ini dari masa ke masa pada prinsipnya, maka wajib kemudian kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya itu sendiri, petunjuk Allah tabaraka wa taala itu sendiri. Bagaimana Islam membimbing kita menghadapi musuh itu birabbika hadiyan wa nasyara. Dan sisi yang lainnya adalah di samping kita mengambil petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan Sunnah, bagaimana menghadapi misal Zionis Yahudi, kita pun juga wajib kemudian mencari pertolongan dengan cara yang syar'i. Tidak mungkin seorang muslim misalnya mencari solusi mengatasi masalah penjajahan Zionis Yahudi itu dengan meminta bantuan kepada duduk di meja perundingan, katakanlah dengan orang-orang yang hakikatnya ikut bertanggung jawab atas kejahatan Zionis Yahudi itu sendiri, dengan orang-orang Barat itu, dengan rezim-rezim dari negara-negara Barat itu yang mereka bertanggung jawab dalam menyokong kejahatan Zionis Yahudi. Maka yang menjadi masalah sebetulnya bukan karena Zionis Yahudi, mereka yang katakanlah kuat dan sebagainya, tapi yang menjadi masalah karena kaum muslimin lemah, tidak menjadikan petunjuk Islam sebagai solusi mengatasi katakanlah penjajahan Zionis itu. Di sisi lain secara fakta pun juga kita mendapati beberapa bukti. Pada tanggal 7 Oktober misalnya, itu ketika kemudian
para pejuang mujahidin di Palestina itu eh, melumpuhkan sistem pertahanan Iron Dome-nya mereka. Itu mampu ditembus. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan model Iron Dome, katakanlah demikian. Eh, kita mendapati dahulu kala misalkan sangat mudah bagi Allah mengirimkan bala tentara berupa burung untuk membinasakan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah yang Allah siapkan untuk risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Segitunya orang-orang Mekah ketika itu dalam kondisi sangat lemah. Ini menghadapi pasukan gajah berada pada puncak-puncak kekuasaan mereka. Atau juga kita mendapati bagaimana kemudian Nabi Musa menghadapi katakanlah kaum mukminin, Nabi Musa menghadapi orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi? Wa gharaqna ala Fir'aun. Mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini kita mendapati juga bagaimana kemudian bukan hanya secara militer, ya dengan gambaran para pasukan Zionis Yahudi yang joget gemulai itu para laki-laki model begitu jauh sekali dengan kaum mujahidin, kaum muslimin, para dai dan sebagainya. Nah, kita mendapati pula bagaimana kemudian secara perekonomian pun juga mereka jadi itu terguncang. Orang Zionis Yahudi ini itu dari segi kekuatan militer itu kalau dibandingkan dengan kekuatan militer, potensi kekuatan militer di negeri kaum muslimin itu sangat jauh. Begitu pula masalah perekonomian, masalah energi dan sebagainya. Kan kita mendapat bukti Zionis Yahudi mereka sudah menghabiskan dana sekitar 793,5 triliun dalam perbuatan melakukan kejahatan itu sendiri. Dan apa yang hakikatnya mereka lakukan? Terakhir ini gambaran dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka menginfakkan harta benda mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kemudian akibat mereka terima? Allah kemudian gambarkan dalam ayat yang sama, fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Bahwasanya mereka mengeluarkan harta itu di jalan yang jahat, tapi kelak ini akan menjadi penyesalan, kerugian besar bagi mereka. Allah ungkapkan thumma takunu alaihim hasratan dalam bentuk isim nakirah menunjukkan keluasan, cakupan kerugian sangat besar bagi mereka. Bahkan Allah gambarkan summa yughlabun dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Di mana orang-orang kafir inilah Allah janjikan tuh jahanam, mereka akan dikumpulkan di dalam jahanam itu sendiri. Nah, kenapa? Di antaranya karena mereka mengeluarkan harta untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mencelakai manusia, berbuat kerusakan. Wal-iyadzubillah. Baik, Ustadz, dan kemudian apakah status Zionis Yahudi penjajah di tanah Palestina adalah batil, dan apakah menerima gencatan senjata ataupun solusi dua negara justru kemunduran karena melanggengkan penjajahan kaum Zionis Yahudi? Dalam hal ini jelas kalau kita melihat fakta wakil dari Zionis Yahudi itu sendiri, status yang jelas mereka sebagai kafir harbi fi'lan, termasuk juga negara-negara barat yang menjadi penyokong kejahatan Zionis Yahudi, pendanaan militer dan sebagainya, kan bukan hanya Zionis Yahudi. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan Zionis Yahudi itu menjadi bukti bayinat yang sangat jelas status mereka sebagai kafir harbi fi'lan. Para ulama ketika mereka mendefinisikan definisi dari kufar muhariban fi'lan itu secara fi'il jelas Zionis Yahudi membunuh kaum muslimin. Itu fakta yang lisanul hali afsami lisanil maqali. Tidak perlu diperdebatkan. Itu jelas status mereka sebagai kafir fi'lan. Nah, di dalam fikih Islam itu, di dalam syariat Islam itu jelas sikap yang menghadapi mereka berdasarkan petunjuk wa kafa bi rabbika hadiya wa nasyara, petunjuk dari wahyu melalui sikap Kanjeng Nabi SAW dalam as-sunnah itu, Nabi SAW menyikapi kafir harbi fi'lan itu bukan dengan mengadakan perjanjian, katakanlah perjanjian ekonomi, bilateral apalagi, diplomatik, itu tidak layak. Ini yang kemudian menyebabkan kelemahan kaum muslimin itu sendiri. Nah, kalau kita bicara menghadapi mereka, itu kan Nabi SAW jelas bahasanya bahasa perang karena mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka membantai kaum muslimin. Bagaimana mungkin kemudian logika win solution itu
solusi dua negara, two states solution itu bukan solusi, itu bagian dari pengkhianatan, bagian dari kezoliman, justru melanggar syariat Islam, seakan-akan kita akan memaklumi. Bisa dibayangkan dari 100% bumi Palestina itu dengan perjanjian katakanlah two state solution itu, apa yang mereka klaim sebagai solusi dua negara itu kita harus mengakui 85% tanah Palestina, tanah kaum muslimin diserahkan kepada kafir harbi Zionis Yahudi itu sendiri. Bagaimana mungkin? Jadi seperti ibarat kita ada sebuah keluarga meninggal di suatu tempat, tiba-tiba datang perampok atau maling, perampok, perampas ke dalam rumah tersebut. Mereka mengambil katakanlah rumah tersebut dan menyisakan satu petak untuk satu keluarga. Segitunya mereka sudah melakukan pembunuhan. Datang kemudian orang yang mengaku sebagai pihak berwenang mengatakan kita adakan solusi perdamaian, solusi dua rumah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin logika kita bisa mengakomodasi kezoliman model begitu? Artinya solusi dua negara ini secara aklan wa syar'an ini wajib ditolak. Karena statusnya mereka jelas mengotori kesucian Ardul Muqaddasah. Mereka membunuh kaum muslimin di sana. Itu status mereka sebagai kafir harbi fi'lan dan mereka menjajah. Tidak berhak kemudian diberikan tempat mengatasnamakan solusi dua negara tadi. Ini tidak pernah muncul pemahaman semacam ini kecuali ya tadi berasal dari mereka-mereka yang hakikatnya terlibat dalam upaya melegitimasi penjajahan kolonialisme Zionis Yahudi. Ini wajib dibatalkan, dan prinsip yang terakhir di dalam hadis Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa raddun ay fahuwa mardudun. Kullu syartin, setiap syarat. Itu maklum dimaknai juga ya tadi kullu aqdin, setiap syarat dalam perjanjian, atau kullu aqdin, setiap perjanjian itu sendiri yang kemudian laisa fi kitabillah, dan ini dimaksud dengan laisa fi kitabillah yang tidak ada di dalam kitab. Maksudnya apa? Kitabullah itu wa nazzala 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in, menjelaskan, mengatur segala sesuatu. Ketika kemudian dikatakan laisa fi kitabillah, ada penafian di sana, berarti itu bertentangan. Ketika syarat akad bertentangan dengan kitabullah, dengan syariat Allah, maka radun mardudun itu wajib ditolak dan dia batil. Walau mi'at syarat, digambarkan berdasar-dasar itu meskipun 100 syarat. Jadi mau 100 syarat, bahkan 1 juta syarat, kalau batil itu tertolak. Secara syar'i wajib ditolak. Ini tidak boleh kemudian kita terima. Itu petunjuk wa kafa bi rabbika hadi wa nasira. Kalau kita ingin menang, wajib kemudian kembali kepada solusi syariat. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, dan juga kemudian dikabarkan para pemimpin Muslim masih melakukan hubungan bilateral dengan Zionis penjajah. Bahkan para penguasa Yordania, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi menolak usulan embargo minyak ke negara Yahudi tersebut. Apakah tangan para pemimpin Muslim itu ikut berlumuran darah kaum Muslim di Palestina, Ustadz? Dan apakah mereka tidak bisa diharapkan menjadi pembebas Palestina? Jadi bagian dari muhasabatul hukam dalam hal ini memang ini menjadi evaluasi tersendiri. Dalam Islam kan jelas mengizinkan pasokan energi, adanya hubungan bilateral, diplomatik, saling mendukung. Ketika ada seruan memboikot minyak ke Zionis ini, para rezim ini kemudian malah menolak. Mereka harusnya ingat kalau kemudian di dalam kitab Syekh Al-Bantani Syafi'i ada riwayat, diriwayatkan yang menggambarkan man a'ana ala qatli muslim wal bisyatri kalimatin maktubun baina ainahi isun min rahmatin. Jadi siapa saja yang kemudian menolong seseorang untuk membunuh seorang mukmin, maka kelak di hari kiamat itu akan tertulis di antara kedua matanya isun min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Artinya dia orang yang celaka. Wal iyadzubillah. Nah, kenapa? Karena perbuatan kemudian menolong. Bayangkan dengan sepotong kata. Bagaimana jadinya kalau kemudian dengan pasokan minyak, dengan berbagai macam lobby-lobby politik dan semuanya tidak berpengaruh itu. Dalam Islam itu jelas. Ketika kemudian Allah Ta'ala menggambarkan waqatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian.
Orang-orang Zionis Saudi jelas sudah memerangi kaum muslimin. Tadi dari data saja 14.000 itu masih berjalan. Wal'iyadzubillah. Ini perbuatan mereka melampaui batas. Allah melarang. Janganlah kemudian kalian melampaui batas. Wala ta'tadu. Jadi jangan kemudian melampaui batasan syariat ini. Ketika kemudian orang-orang kafir itu mencederai kaum muslimin, kaum mukminin, kan berlaku dalil wa in istamsarukum fid din fa alaikum nasar. Kalau kemudian mereka meminta pertolongan di dalam agama, dalam menjaga, memelihara agama itu, fa'alaikum nasar, maka wajib bagi kalian memberikan pertolongan. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan para penguasa? Jelas punya kewajiban nahi mungkar itu bukan sekedar lisan. Itu kalau lisan saja tidak cukup. Bayangkan bagaimana jadinya kalau kemudian masih menjaga katakanlah hubungan baik tanda petik dengan para penjahat ini. Bagaimana jadinya kalau kemudian masih mengaku untuk menjaga perjanjian perdamaian, menjaga hubungan bilateral, bahkan dinormalisasi, bahkan ada isu normalisasi segala dan sebagainya, bahkan boikot minyak pun juga mereka tidak mau, minyak-minyak yang pada kita milik kaum muslimin itu. Bayangkan kaum muslimin Palestina hari ini itu dengan bombardirnya Zionis Yahudi, mereka kesulitan energi, listrik dan sebagainya. Pada saat yang sama minyak-minyak ini malah kemudian mengalir kepada Zionis Yahudi itu. Memang digunakan untuk apa? Kalau kita bicara tentang energi, fungsinya banyak. Dan berbicara tentang sektor militer itu tidak pernah lepas dari yang namanya sumber-sumber energi. Kita bisa bayangkan, minyak ini milik kaum muslimin Palestina, milik kaum muslimin. Dan kita bisa tegaskan minyak-minyak yang kemudian ada di dalam bumi di negeri kaum muslimin, di Jazirah Arabia sana, di negara-negara Arab sana, itu milik kaum muslimin. Nabi SAW menegaskan, al-muslimuna syuraka'u fi thalathi, wal ma wal kala wan nar. Nah, di mana di dalam pembahasan an-nar itu ada qiyas di sana, termasuk mencakup ya tadi sektor minyak bumi. Itu milik publik dengan sifat katakanlah jumlah yang sangat banyak, berlimpah, dibutuhkan oleh banyak orang. Minyak-minyak yang kemudian ada di dalam bumi Jazirah Arabia itu milik umat, termasuk milik kaum muslimin Palestina yang hari ini dibunuh, dibantai oleh Zionis Yahudi itu memang mereka menggunakan apa? Memang mereka menggerakkan pesawat tank itu menggunakan air gitu. Tidak boleh kemudian terlibat dalam kejahatan semacam ini. Kami ingatkan. Maka di dalam Islam itu wajib hukumnya kemudian para penguasa bagi kaum muslimin itu memutuskan perjanjian damai dengan Zionis Yahudi ini. Bilateral dan sebagainya, tidak boleh ada konsulat mereka. Ini tidak layak, ya. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan fala tahinu wa tad'u ila salami wa antum la'launa wallahu ma'akum walan a'malakum. Walan yatirakum a'malakum. Jadi falatahin. Janganlah kemudian kalian bersikap lemah. Ya Allah melarang bersikap lemah terhadap musuh, malah kemudian membantu mereka. Wal'iyadzubillah. Allah tegaskan falatahinu wa tad'u ila salmi. Janganlah kemudian kalian lemah, falatahinu wa tad'u ila salmi. Kemudian kalian meminta perdamaian. Karena kelemahan itu antumul a'laun, pada kalian adalah kaum yang kemudian Allah tinggikan. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama dengan kalian. Walan yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan mengurangi pahala-pahala amal-amal kalian dalam berjuang di Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dalam hal ini tentu menjadi PR, bagaimana kemudian para ulama wajib bicara dan mengingatkan para penguasa itu, dan para penguasa wajib kemudian menjalankan kewajibannya mengerahkan segenap daya upaya kekuatan itu. Baik, Ustaz, dan terakhir, apa sejumlah langkah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin secara bersama-sama untuk menghapus kolonialisme entitas Yahudi tersebut? Nah, secara praktis tadi yang pertama jelas pada prinsipnya para kaum muslimin termasuk juga para penguasanya itu wajib kemudian mengirimkan bala tentara kaum muslimin, menggerakkan militer kaum muslimin untuk kemudian memberikan pertolongan kepada kaum muslimin Palestina itu. Yang kedua, ini para penguasa bagi kaum muslimin pun juga wajib kemudian membatalkan
perjanjian damai, kerjasama bilateral itu dengan mereka. Ini jelas batal secara syar'i. Nah, yang ketiga, ini pun juga wajib hukumnya kemudian membatalkan kerjasama intelijensi militer atau apalah yang semisal dengan itu, termasuk juga memboikot energi, di mana boikot energi Zionis hari ini itu kan mengimpor minyak mentah sekitar 20.000 barel per hari, dan 60% itu berasal dari negeri kaum muslimin. Bayangkan, 60%-nya dari negeri kaum muslimin. 60% minyak ini digunakan oleh Zionis Yahudi untuk apa hari ini? Apakah sudah untuk masak air begitu? Kan tidak mungkin juga. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita terlibat dengan menyuplai energi untuk para penjahat ini? Wajib hukumnya boikot mereka. Nah, yang selanjutnya adalah ini wajib pula kemudian membatalkan beragam macam bentuk kerjasama, memboikot ekonomi dan budaya, segala hal yang kemudian bisa menguatkan posisi mereka. Dan kita mendapati bagaimana kemudian di negeri kaum muslimin misalnya, bahkan di negeri kita misalnya, ini menurut data Badan Pusat Statistik, dari Januari hingga Oktober 2023 itu sudah ada kemudian impor produk non migas dari Israel itu sebesar 16,97 juta dolar AS. Nah, sementara ekspor dari sini ke sana dari Januari hingga Oktober 2023 tercatat sebesar 40,57 juta dolar AS. Nah, ini harusnya tidak adanya hubungan bilateral pun juga menegaskan tidak boleh kemudian ada hubungan ekonomi dan budaya, kerjasama dan sebagainya. Nah, di sisi lain pun juga wajib para penguasa memblokade jalur laut di Mediterania Timur itu. Ini berkaitan dengan blokade ini suplai persenjataan ke negeri Zionis Yahudi. Kaum muslimin ini harus melakukan berbagai macam upaya agar berbagai macam dukungan-dukungan kepada Zionis Yahudi ini selesai, dicegah, kan begitu. Termasuk membuka perbatasan-perbatasan bagi kaum muslimin, agar kaum muslimin kemudian mampu, warga kaum muslimin sipil mampu diberikan pertolongan oleh tentara-tentara kaum muslimin katakanlah yang bisa mengepung negara Zionis dari segala macam penjuru. Itu negara Zionis Yahudi itu mereka kecil dibandingkan negeri kaum muslimin. Hari ini oleh sebab sekat-sekat yang sudah state itu, ini yang menjadi masalah besar. Maka dalam perinciannya kita punya berbagai macam potensi. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian Pakistan misalnya dengan teknologi nuklirnya. Ini kan juga bisa dijadikan sebagai alat politik untuk menghentikan, mengancam kejahatan Israel itu. Dan kita memahami benar bahwa beragam macam upaya yang bisa kita lakukan baik secara politik, ekonomi, militer, itu semua yang sifatnya praktis pada prinsipnya ini solusi sementara. Karena ketika kita berbicara tentang menghadapi kejahatan Zionis Yahudi dan kita mengevaluasi kelemahan demi kelemahan kaum muslimin, maka ini menunjukkan kebutuhan kaum muslimin kepada eksistensi, katakanlah sosok khalifah pemimpin kaum muslimin yang menyatukan suara kaum muslimin, di mana Kanjeng Nabi SAW menyifati sosok khalifah ini, innamal imamu junnatun yuqatalu mi wara'i wa yataqabi. Yang disifati oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan innamal imamu junnatun, sesungguhnya yang namanya al-imam yakni khalifah adalah perisai di sana, kata Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Athir dan banyak para ulama lainnya itu menyifati sosok khalifah, sosok al-imam, pemimpin kaum muslimin seluruhnya, sebagai sosok yang kemudian menjaga darah, kehormatan, bahkan menjaga kemurnian agama, penegakan Islam dalam kehidupan itu sendiri, termasuk menyatukan suara kaum muslimin. Nah, ini yang kemudian menjadi wajib bagi seluruh kaum muslimin terlibat dalam upaya menegakkan era kekhilafan ini. Dan terakhir, di akhir zaman, bisyarah yang kemudian dikabarkan oleh Kanjeng Nabi SAW, Palestina itu akan menjadi pusat kekhilafan di era Al-Imam Al-Mahdi. Nabi SAW menegaskan, idza nazalatil khilafatu ardhal muqaddasah. Ketika kemudian khilafah itu memasuki bumi muqaddas, yakni bumi Al-Quds, Palestina. Maksudnya ke sana. Barakallahu lana wa lakum wa la'alam syarab. Baik, jazakallah Ustadz Irfan untuk penyampaiannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ustadz Irfan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.